Oke, hari ini kita akan menyelami salah satu kisah paling fundamental dan luar biasa dari kitab Kejadian. Kita akan membahas mimpi Yakub di Betel. Ini bukan sekedar cerita tentang mimpi ya, tapi sebuah momen perjumpaan ilahi yang mengubah total arah hidup seorang pelarian, dan bahkan menjadi fondasi bagi sebuah bangsa. Coba kita bayangkan situasinya, tidur di alam terbuka, bantalnya cuma batu keras, di tengah kondisi yang paling nggak menentu. Justru di sanalah sebuah momen perjumpaan antara manusia dan Sang Pencipta terjadi. Yuk kita bedah lebih dalam. Jadi, cerita ini dimulai dengan seorang pria yang, jujur aja, sedang lari dari masalah yang dia buat sendiri. Namanya Yakub. Dia baru aja menipu kakaknya, Esau, dan juga ayahnya Ishak untuk merebut hak kesulungan. Akibatnya, dia harus kabur dari rumahnya di Beersheba menuju Haran untuk menyelamatkan nyawanya. Posisinya bener-bener nggak enak, sendirian, dikejar rasa bersalah, dan pastinya ketakutan. Masa depannya bener-bener buram. Saat matahari terbenam, dia terpaksa berhenti di tempat asing entah di mana. Nggak ada penginapan, nggak ada apa-apa. Dia cuma bisa ambil batu, batu untuk dia jadikan bantal. Tapi, justru di titik terendahnya inilah, di saat dia paling rentan dan sendirian, Tuhan datang menemuinya. Bukan dengan suara gemuruh atau api, tapi melalui sebuah penglihatan yang sangat kuat di dalam mimpi. Dan disinilah ceritanya berbelok 180 derajat. Dari realitas fisik yang keras dan menyedihkan, kita dibawa masuk ke dalam sebuah dimensi spiritual yang, sungguh menakjubkan. Hal pertama yang Yakub lihat dalam mimpinya adalah sebuah tangga. Tapi ini bukan tangga biasa ya. Ini tangga raksasa yang dasarnya menapak di bumi tempat dia tidur, tapi ujungnya menjulang tinggi sampai ke surga. Ini adalah sebuah simbol yang sangat kuat, sebuah jembatan visual yang nunjukin kalau ada akses, ada koneksi antara dunia manusia yang terbatas dan surga yang ilahi. Dan tangga itu nggak sepi, ada malaikat-malaikat Tuhan yang terus-menerus naik dan turun. Ini seakan-akan menggambarkan sebuah jalan tol surgawi yang super sibuk. Artinya apa? Komunikasi dan aktivitas antara surga dan bumi itu nyata, aktif, dan nggak pernah berhenti. Lalu puncaknya, mimpi ini berubah jadi sebuah perjumpaan pribadi. Ini bukan lagi sekedar nonton film karena Tuhan sendiri hadir di sana dan berbicara langsung kepada Yakub. Sebuah momen yang pastinya luar biasa. Lantas, apa yang Tuhan katakan? Nah, ini adalah inti dari keseluruhan cerita. Tuhan memberikan sebuah janji yang luar biasa, sebuah perjanjian yang terdiri dari 4 bagian. Dan yang paling penting untuk kita catat, janji ini diberikan tanpa syarat sama sekali. Coba perhatikan deh. Janji ini adalah jawaban langsung atas semua ketakutan Yakub. Dia nggak punya tempat tinggal, Tuhan janjiin tanah. Dia sendirian dan takut masa depannya sirna, Tuhan janjiin keturunan yang sangat banyak. Dia merasa hidupnya nggak berarti, Tuhan janjiin dia akan jadi berkat bagi seluruh dunia. Dan yang terpenting, dia merasa sendirian dan takut, Tuhan janji, aku menyertai engkau, aku tidak akan meninggalkan engkau. Semuanya dijawab tuntas. Begitu Yakub bangun, reaksi pertamanya adalah syok, kaget, takjub, sekaligus gemetar. Dia baru sadar, tunggu dulu, selama ini aku kira aku sendirian. Ternyata Tuhan ada di sini bersamaku, dan aku nggak sadar sama sekali. Kesadarannya langsung berubah total. Tempat yang tadinya dia anggap cuma tanah kosong tak bernama, sekarang di matanya menjadi tempat yang paling kudus. Dia berkata, ini bukan tempat biasa, ini rumah Allah, ini adalah gerbang sorga. Nah, pertanyaannya sekarang, setelah menerima janji yang begitu luar biasa dan tanpa syarat dari Tuhan, gimana respons Yakub? Apa yang dilakukan seorang manusia biasa ketika dihadapkan dengan anugerah sebesar ini? Disinilah kita melihat kontras yang sangat menarik. Janji Tuhan tadi kan sifatnya aku akan tanpa syarat. Tapi respons Yakub penuh dengan kata jika. Ini lebih mirip negosiasi atau transaksi. Jika Tuhan menyertai aku, jika Tuhan memberiku makan, jika aku pulang dengan selamat, maka Tuhan akan menjadi Allahku. Ini menunjukkan sisi manusiawi Yakub yang masih penuh perhitungan dan butuh kepastian. Jadi kejadian malam itu nggak cuma mengubah hidup Yakub, tapi juga mengubah identitas dan makna dari tempat itu untuk selamanya. Sebelum Yakub tidur di sana, tempat itu namanya Luz. Ya, Luz. Sebuah nama yang nggak punya arti atau signifikansi khusus. Cuma satu titik biasa di peta. Tapi setelah perjumpaan ilahi itu, Yakub menamainya kembali menjadi Bethel, yang artinya rumah Allah. Sejak saat itu,
Tempat yang tadinya biasa saja menjadi sebuah situs yang suci dan bersejarah. Jadi kalau kita simpulkan, ini adalah sebuah kisah transformasi yang luar biasa. Transformasi seorang pria yang penakut dan penuh tipu daya menjadi bapak leluhur sebuah bangsa pilihan. Dan transformasi sebuah tempat antah berantah menjadi lokasi yang sakral. Tapi lebih dari itu, mimpi ini sebenarnya adalah sebuah preview, sebuah bayangan akan sesuatu yang jauh lebih besar lagi di masa depan. Ini membawa kita pada makna yang paling dalam dari cerita ini. Tangga yang dilihat Yakub, gerbang yang dia temukan, pada akhirnya hanyalah sebuah gambaran. Ratusan tahun kemudian, dalam perjanjian baru, Yesus berkata, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Tangga itu, gerbang itu, sebenarnya menunjuk kepada Dia. Yesus adalah jembatan sejati, satu-satunya akses nyata antara kita manusia dengan Tuhan di surga. Jadi, pertanyaannya untuk kita sekarang bukan lagi di mana gerbang surga itu berada, tapi sudahkah kita masuk melalui gerbang itu?